mentorku menjadi mentor si partikulir. Harap menyimak video YouTube ini dengan logika Anda sendiri dan tonton sampai akhir cerita agar tidak gagal paham. Di video YouTubeku yang lalu, berjudul, Anda Tertarik Profesi Partikulir? Telah diperkenalkan Mang Gonjol, tukang kayu yang jadi mentorku. Nah, sekarang kita saksikan bagaimana ulahnya dan penerapan logikanya yang terbalik-balik. Semoga bermanfaat dan ada hikmahnya. Mang Gonjol ini yang berpendidikan rendah dengan keluguannya kerap melihat sesuatu objek dari sudut kebalikan dari orang-orang lain. Mang Gonjol selalu mengibaratkan dirinya sebagai lawan bicaranya, yaitu, if I were you, artinya jika saya menjadi Anda mengapa dia mau menjual barangnya dan berapa harga yang pantas untuk itu? Jika Mang Gonjol selesai mengerjakan pertukangan kayu, dia tidak mau buka harga berapa upahnya, melainkan justru minta pelanggannya yang menilainya. Ada orang yang ambil kesempatan dengan membayar sangat murah. Mang Gonjol tetap menerimanya dengan sopan dan ramah. Tetapi lain kali bila orang itu memanggil lagi, Mang Gonjol menghindar. Sewaktu dia naik beca di desa atau kota lain, kalau tarifnya ditetapkan lebih tinggi maka Mang Gonjol bisa menerimanya karena dia menganggap dirinya sebagai turis. Sebaliknya bila dirasa terlalu murah maka dia akan menambahinya dengan tips. Tukang beca akan mengayuh becanya dengan sukacita, mendapat penumpang yang berpengertian. Mang Gonjol ini melihat sesuatu dari berbagai sudut, dan dia sebenarnya sudah punya perhitungan harga sendiri, maka tidak pernah cekcok dalam tawar-menawar, prosesnya pun cepat. Saat berbelanja di warung atau toko pun, diam-diam Mang Gonjol sudah tahu berapa jumlah yang harus dibayar. Maka bila kasir melakukan kesalahan hitung, dia akan beritahu kasirnya. Jika salah harga kemahalan, ya dia ingatkan. Begitu pula bila kemurahan. Dia tidak mau kasir mengambil uang lebih, tetapi juga kasihan bila kasir harus nombok saat hitung-hitungan dengan kepala kasir. Prinsipnya Mang Gonjol tidak mau dirugikan ataupun diuntungkan oleh suatu kesalahan pihak lain. Seandainya ada seseorang yang menawarkan rumah atau sepeda motor, Mang Gonjol akan mengibaratkan dirinya sebagai penjual. Mengapa orang itu mau menjual dan dengan harga seperti itu? Apa dia mau menipu Mang Gonjol yang nampak polos dan bodoh? Jika harganya terlalu rendah, jangan-jangan ada sesuatu yang tidak beres. Prinsip Mang Gonjol adalah fair price dan fair trading. Namun sebenarnya Mang Gonjol ini pernah bingung sendiri, terjebak ilmu matematika semasa dia remaja, bekerja di suatu warung makan di desanya. Inilah kisahnya. Kala itu nilai rupiah masih tinggi, uang Rp1.000 bisa untuk bersantap kenyang banget. Adalah 3 orang tamu yang makan di warung itu, dan selesai makan kasir yang juga pemilik warung menghitung berjumlah total Rp3.000, maka ketiga tamu membayar dengan sharing seorang Rp1.000. Mang Gonjol berikan uangnya kepada kasir sejumlah Rp3.000. Nampaknya segalanya oke, tetapi si kasir punya pikir sepertinya ketiga tamu bayar kebanyakan karena ada salah hitung atau salah harga. Semestinya hanya Rp2.500, maka kasir minta Mang Gonjol mengembalikan kelebihannya Rp500. Ketiga tamu akan membagi rata uang kelebihan tersebut, namun mereka pikir cukuplah membagikan Rp300. Sehingga masing-masing tamu memperoleh masing-masing Rp100 saja dan sisanya Rp200 untuk persen atau tip Mang Gonjol. Urusan selesai, dan semua happy. Para tamu pun sudah pergi,
Ketika itu Mang Gonjol iseng-iseng coba berhitung matematika menurut logikanya sendiri. Masing-masing tamu awalnya bayar Rp1.000, dikembalikan Rp100, berarti hanya bayar Rp900. Jadi total bayar ketiga tamu adalah 3 kali 900 sama dengan Rp2.700, dan ditambah tip untuk Mang Gonjol Rp200. Maka berjumlah total Rp2.900. Padahal asalnya Rp3.000. Lalu beda uang Rp100 itu nyelip di mana? Mang Gonjol telah lama tiada, sehingga tak dapat ditanya lagi bagaimana itu bisa terjadi. Andalah yang bantu menguraikannya. Mohon tekan bal, like and subscribe. Terima kasih dan nantikan video berikutnya.